Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Bernoulli Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 4 November 2025, hari yang cukup menarik, market sempat menguat, cuman kerasa ada bantingan ya tadi ya, seller. Dan seperti biasa, nanti kita akan masuk IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat trader mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, cara tinggal klik link sosial di deskripsi, dan bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pasti akan sejawab kalau ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham, saya sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram CCS Public, teman-teman bisa klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Nanti akan langsung join dan itu free alias gratis. Sesekali kan ada review saham, stock pick, watchlist, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga cari teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, lalu mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ya, ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Kalau misalkan ada kendala, gagal submit, belum di-invite, dan lain sebagainya, bisa hubungi Telegram @ccsadmin ya, nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari stock pick, view saham, watchlist, terus juga discuss, terus juga weekly meeting, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman ya, itu tadi untuk Telegram Premium. Bagi teman-teman yang mungkin pengen stay di YouTube, tidak menggunakan Telegram dan lain sebagainya, bisa subscribe membershipnya cuan-cuan saham YouTube ya, agar bisa mengakses member only video. Caranya gimana? Teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop, baik itu via laptop maupun komputer. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join ya. Tinggal klik, pilih salah satu, lalu selesaikan administrasinya. Atau bisa klik ini ya, our member ini, yang paling kanan ini ada join. Lalu pilih salah satu aja, dan itu akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham. Isinya apa? Jadi kontennya nanti akan ada di setiap hari Minggu ya, di hari Minggu akan ada konten, itu nanti isinya pembahasan market dan juga stock pick saham. Antara 1-3 akan dikurasi ketat secara teknikal, bandarmologi maupun juga fundamentalnya. Seperti itu. Bagi teman-teman yang mungkin pengen gabung grup membershipnya cuan-cuan saham yang YouTube ya, bisa tinggal ikuti langkah-langkah tadi aja. Oke, itu untuk beberapa info. Kita langsung masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG turun 0,4%. Candlenya sih sudah reject dan transaksinya juga terlihat cukup besar. Ya, nih kenapa saya bilang cukup besar? Karena hari ini lebih besar daripada kemarin. Ya, ada nge-spike lah. Cuman yang agak disayangkan adalah volume besarnya malah candle kurang bagus. Seperti itu. Ya, hari ini banyak kocokan juga ya, karena besok mau MSCI-an dan lain sebagainya. Cuman intinya sih, kalau saya di sini cuman pengen meng-highlight dari segi price action-nya. Saya juga ngikutin MSCI ini itu dan lain sebagainya. Cuman saya sendiri ini meng-highlight dan membahas dari price action-nya. Jadi saya tidak akan membahas panjang lebar tentang MSCI. Nah, kalau kita perhatikan saat ini ya, IHSG berada di posisi area pullback, kembali lagi di 0,786, itu di 8.267. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan ya, ini resist yang sama ketika high di 13 Oktober ya. Nih, di sini dia ada resist sebelumnya dan hari ini masih terjadi reject. Sebenarnya kalau misalkan ya, yang di sini kemarin gagal all time high bisa jadi ascending, atau bahkan ini same high lalu lower low, itu semua bisa terjadi juga. Cuman dengan kondisi saat ini ya, melihat IHSG hari ini baru aja reject, kita perhatikan besok kena trend line ya. Ini di sini. Kalau kita lihat sih sebenarnya trend line-nya belum patah
ya. Cuman kalau misalkan dia patah, maka ada potensi IHSG terkoreksi terlebih dahulu. Jadi harga itu bergerak dalam sebuah channel ya. Ada upper dan juga ada lower uptrend channel kayak gitu. Dia bergeraknya di sini. Nih ya. Kalau kita lihat pada view besar ya, mungkin kayak gini. Nih, dia arahnya kemana? Arahnya uptrend. Tapi yaitu ketika naik, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, dan seterusnya. Sama halnya, walaupun dalam kondisi tren yang impuls, tapi harga itu juga tetap bergerak pada sebuah channelnya. Ya, bisa dicarilah channelnya di mana. Ini misalkan di sini ya, nih. Dia berada dalam sebuah pergerakan yang kuat, swing high, swing low, swing high, swing low, dan seterusnya sampai akhirnya channel tersebut patah. Untuk saat ini kita masih berada dalam sebuah uptrend channel yang besar, ya. Itu dari low-nya kemarin di bulan Agustus 2025. Dan ya, IHSG masih berada dalam sebuah channel tersebut. Memang kalau kita lihat saat ini ya pergerakannya semakin capek ya. Indikasinya itu dari transaksi itu yang pertama, yang kedua dari bearish divergence seperti itu. Cuman ya memang selama belum ada konfirmasi ya tidak akan ada apa ya bahasanya perubahan tren maupun apapun itu. Tapi bahasanya naiknya sudah semakin lelah kayak gitu. Ya ibarat kata ketika harga naik semakin tinggi pasti juga akan banyak yang mengurangi porsi beli dan mulai berjualan kayak gitu. Simpelnya saya jualan mobil Avanza di harga 5 juta, saya yakin semua orang pada mau beli lah. Ya, either itu dipakai sendiri atau dijual lagi dan lain sebagainya. Tapi ketika saya jual Avanza di harga 1 miliar, ya orang-orang nggak ada yang mau beli dan saya karena nggak ada yang mau beli cepet-cepetan saya jual juga di harga penawaran paling tinggi. Dan itu yang terjadi di market ketika semuanya itu supply dan demand, semakin tinggi supply-nya ya harga akan turun, semakin tinggi demand-nya harga juga akan naik seperti itu. Kalau misalkan teman-teman masih bingung untuk tarik uptrend, downtrend, dan lain sebagainya, bisa hidupin moving average-nya. Memang kalau sekarang ya, kita kalau pakai view kecil itu pakai EMA 5. Jadi selama nggak patah EMA 5, kita masih oke. Cuman ya kalau misalkan jebol EMA 5-nya, maka kita akan terkoreksi terlebih dahulu. Cuman kalau kita pakai view medium, saat ini IHSG saya rasa relevannya di EMA 50. Ya, karena slope-nya sudah mulai melemah. Tren itu kan juga bisa untuk mengukur kekuatan ya, moving average itu bisa untuk mengukur kekuatan tren lah. Ketika bergerak di EMA 5 berarti dia impuls, EMA 20 mulai melandai, EMA 50 mulai lemah sampai akhirnya ke EMA besarnya. Seperti itu. Indian price move in trend. Selama trennya belum patah, ya nggak ada masalah. Yang PR adalah kalau trennya itu jadi patah. Indikasi sekarang sebenarnya agak kurang enak ya. Ini masih indikasi doang ya. Siapa tahu besok IHSG ditarik lagi itu pun bisa juga. Tapi kalau misalkan nanti IHSG koreksi dan dia menyentuh same low itu sudah agak kurang enak. Kenapa? Karena kenaikan kali ini dia cuma sampai lower high ya. Nih. Ini kan dia low, high, higher low, lower high ya. Lower high itu indikasi dari structure downtrend. Tapi apakah dia sudah downtrend? Jelas belum. Downtrendnya kapan? Downtrendnya ketika dia jebol area 7958 seperti itu. Pertanyaannya ketika dia di drawdown sampai ke sana, apakah kondisinya siap? Itu yang perlu diatur-atur seperti itu. Intinya gimana Mas? Intinya kalau menurut saya ya ini bahasanya kalau kemarin setelah koreksi dalam IHSG kita bisa agresif ya. Di sini kita bisa agresif, di sini kita bisa agresif. Nah, sekarang mulai menurunkan level agresif lah, ke moderate aja. Seperti itu. Trade tetap trade, masih banyak peluang di market. Cuman ya semakin sedikit opsinya. Karena itu most likely transaksi kecil yang naik dipakai buat TP dan lain sebagainya. Seperti itu. Lebih selektif dan mungkin stylenya lebih akan nyantai. Seperti itu. Nah untuk IHSG sendiri besok kita bisa perhatikan ya. Ya mungkin triggernya kalau pakai EMA 5 berarti dia ada di nih. Ya pas pakai low-nya kemarin ya. Ini kan kemarin ada low di 8201. Misalkan nih IHSG besok dia jebol 8.200, maka expect kita untuk terkoreksi terlebih dahulu. Sampai mana Mas? Ya mungkin bisa 8.100 atau bahkan 8.000 lagi
seperti itu. Sebenarnya kalau kemarin same high ya bisa ascending 1, 2, yang ketiga. Cuman ya untuk sekarang kita lebih ke batasi resiko aja seperti itu. Karena yaitu posisi kalau kita bahasanya apa ya, kita buat trading plan nih di IHSG, beli saat ini, nah risk rewardnya nggak bagus ya. Nih risknya 3,77%, rewardnya mungkin cuma sekitar 2%. Artinya ya dalam kondisi ini kita harus lebih fokus ke resikonya. Bahasanya apa? Lebih banyak hold, maintain saham-saham yang dalam kondisi uptrend, cuan, dan lain sebagainya. Terus juga jangan melawan tren, terus juga jangan ya itulah. Yang penting sih itu kembali ke portofolio masing-masing dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Kalau besok 8.200 yang jebol, maka ada potensi IHSG terkoreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, itu mungkin tuh IHSG ya. Kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari kita bahas apa nih? Saya pengen bahas finance satu lah ya. Kita update view-nya BBCA aja. Tapi sebelum ke BBCA, saya pengen bahas IDX Finance dulu. Kenapa? Karena ya ini pergerakannya akan sektoral ya, kayak gitu. Oke, kita bahas IDX Finance, di mana hari ini dia turun 0,37%. Satu hal yang pengen saya notice di sini adalah posisinya saat ini sedang berada di area upper downtrend line, seperti itu. Kalau kita tarik di sini ya sebenarnya masih ada upside. Tapi kalau kita tarik dari yang bawah, di mana kemarin dia rebound, kayak gini ya kira-kira. Set. Nah, kita tarik ke atas. Posisinya IHSG ini, IDX Finance ini sebenarnya sedang berada di area upper downtrend line, seperti itu. Kemarin memang kelihatan ada potensi mau bikin continuation ya, tapi hari ini terlihat dia ada candle reject dari resist, seperti itu. Dan ya support saat ini ada di 1450, 1448 lah kayak gitu. Kalau misalkan dia jebol bisa jadi double top dan ada potensi untuk terkoreksi terlebih dahulu. Koreksinya sampai mana mas? Bahkan lower low pun juga dia masih wajar kok. Kenapa? Karena saat ini dia sedang berada dalam kondisi downtrend. Low, high, lower low, lower high. Seperti itu. Yang cakep adalah kalau dia breakout dari downtrend line. Seperti itu. Jadi pahami kondisinya bahwasanya saat ini IDX Finance sedang dalam kondisi downtrend. Kalau kita zoom out mungkin bakal ketemu tren-tren yang lain. Tapi kalau saat ini dia sedang dalam sebuah downtrend channel. Maksudnya gimana mas? Maksudnya jangan kaget kalau misalkan besok ini dia jebol dari supportnya double top ini lalu koreksi akan menyeret saham-saham IDX Finance kayak gitu. Karena ya in the end indeks itu juga akan berpengaruh pada saham-sahamnya kayak gitu. Karena itu kan udah kayak rangkuman ya dari satu sektor lah. Katalisnya bagus semua naik, katalisnya jelek semuanya turun dan lain sebagainya. Nah ini kalau kita punya gambaran di IDX Finance. Jadi yang pertama itu ya memang kegocek continuation memang tuh. Dan ya ini udah mulai koreksi. Tapi belum ada konfirmasi kok. Konfirmasinya kalau dia mulai jebol low-nya. Seperti itu. Itu ya untuk IDX Finance. Jadi bisa mulai warning. Lihat saham-sahamnya di portofolio apa aja. IDX Finance-nya kayak gimana dan lain sebagainya. Nah sekarang kita bahas BBCA-nya. Dimana hari ini dia 0%. Tidak naik maupun tidak turun. Closing sama dengan closing kemarin. BBCA posisi masih punya downtrend line juga nih ya, major dari dia puncak di bulan Oktober 2024. Ya, posisinya dia juga sedang berada di dekat resisten di mana area ini sebelumnya adalah area support. Support, breakdown, pullback, lower low, ini become resist seperti itu. Kalau kita tarik volume, pasti juga ini adalah area yang kuat dari BBCA. Terakhir BBCA bottom di area 7.200 ya, pembuat untuk falling wedge dan breakout naik sampai 8.700-an seperti itu. Dan sekarang terlihat dia dua kali menguji area ini ya, satu kali kena guyur, dua kali kena guyur dan sekarang posisinya di sana seperti itu. Kalau kita tarik sebuah secondary downtrend ya, ini sebenarnya sudah di break kalau kita perhatikan. Cuman ya
masih ada majornya yang masih belum di break juga, seperti itu. Maksudnya gimana Mas? Ya intinya gini, kalau misalkan teman-teman punya barang average-nya bawah, itu mungkin masih santai dan bisa siap-siap trailing stop aja kalau misalkan ada pembalikan arah. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang mau entry atau kondisinya dia baru agak pucuk, kayak itu bisa pasang atur-atur lah resikonya, seperti itu. Another view, kalau misalkan kita tarik uptrend channel juga dia masih belum terlihat breakout. Dan ya, sekarang ini dia masih berada dalam sebuah uptrendnya. Mungkin bisa juga mau bikin ascending ya, nih turun dulu, bikin higher low, higher low, higher low kayak gitu. Nih, jadi yang di maintain sekarang adalah trennya ini dari si BBCA ini. Mungkin support sekarang di 8.500. Misal dia jebol, nextnya di 8375. Tapi by view, selama dia nggak jebol yang 8100 ini, view-nya masih oke. Seperti itu. Jadi ya kita skenariokan seperti ini aja untuk BBCA. Either itu dia bikin higher low lalu ascending, atau ternyata dia patah uptrend, bikin same low, atau ternyata dia jebol same low, akhirnya koreksi terlebih dahulu, itu nanti kita pantau. Kita lihat dari moving average juga masih mencoba mendongkrak untuk breakout ya. Besok kita bisa lihat penentuannya karena dia akan segera menentukan arah, either itu break atau dia breakdown. Kalau kita perhatikan transaksinya untuk BBCA, SQ belum muncul-muncul ya. Jadi belum muncul-muncul jadi top buy. Ini nggak tahu nih buybacknya. Kalau kita cek juga brokernya SQ ya masih belum signifikan lah. 7 miliar ya, ini kayaknya bukan buybacknya. Dan kalau buyback pun juga ada laporannya per hari kok, teman-teman bisa cek juga seperti itu. Buy transaksi masih bagus, BBCA ini terjadi peak akum sampai hari ini, konsisten juga akumulasinya. Dan ya kalau dari foreign-nya juga terlihat mulai kembali lagi. Intinya sih itu, ikuti price action-nya aja. Selama tidak jebol yang 8.150 masih ada chance bagus untuk BBCA. Walaupun sekarang sedang kejedot resisten, seperti itu. Dan yang penting sama selalu, batasi resiko aja. Itu untuk BBCA, kita lanjutkan. Saya pengen coba bahas si BTRO masih on track sih. Dia baru kena high-nya ya. Kita skip dulu aja deh. Telkom, kita update view-nya ya. Ini memang posisi emiten-emiten baru pada di downtrend line besarnya. Oke, kita bahas Telkom, di mana hari ini dia udah kena target 3.600 ya, happy cuan buat teman-teman yang mengeksekusi. Terakhir Telkom, kita ada view di sini kemarin akhir Oktober ya, dia loncat naik sampai 3.400, lalu buy on weakness lagi di 3.150. Hari ini dia terjadi higher high, double higher high ya. Ini di sini dia break high, di sini pun juga dia break high, tapi masih ada reject di 3.600. Yang pengen saya sampaikan adalah posisi big view Telkom saat ini berada di area resisten atau downtrend line besarnya. Dia downtrend sejak tahun 2022, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan sekarang sedang menyentuh area downtrend lainnya. Kalau break gimana Mas? Ya bagus, bablas, dia akan jadi continuation. Tapi kalau misalkan gagal break, ada potensi dia retracement terlebih dahulu, seperti itu. Kalau dilihat transaksinya sih, ada potensi Telkom ini mau breakout. Cuman ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi, karena akumnya pun sampai sekarang juga masih bagus. Another view juga, kalau misalkan kita tarik Fibo ya, dari tren yang sudah dia break, dari atas sampai bawah ini, ya. Nih, dia memang baru berada di posisi area pullback. Jadi gimana apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan punya barang, bisa siap-siap TS apabila dia terjadi pembalikan arah. Tapi kalau belum punya barang, alangkah lebih baik untuk wait and see terlebih dahulu, cari area entry yang bagus, karena sekarang cenderung ke area sellernya, seperti itu. Another view, kalau misalkan dari daily ya, kemarin pun juga sudah saya kasih view terakhir, kalau Telkom juga sekarang sudah bergerak dalam uptrend, tapi slope-nya mulai melemah. Nih. Nah, dan kalau kita perhatikan pun juga dia masih respect dari uptrend channel tersebut. Jadi misalkan ya besok dia ada retrace, jangan kaget, nanti tinggal cari area buy on weakness lagi. Yang penting jangan sampai salah area entry aja, seperti itu. Itu sih, dan yang penting sama selalu batasi resiko. Transaksi juga masih oke kok. Ini salah satu saham yang kalau koreksi ini bisa dicari area entry-nya, seperti
seperti itu. Itu untuk Telkom. Kita lanjutkan. Saya pengen coba bahas Antam. Coba kita update ya view-nya Antam ya. Yang mana hari ini masih lanjut koreksi. Oke, kita bahas Antam, di mana hari ini dia turun 4,82%. Candlenya solid, volumenya juga terlihat cukup besar. Terakhir Antam bullish sampai di 3.600, membentuk sebuah falling wedge di sini. Ya, dia punya falling wedge, berhasil breakout, berhasil higher high, tapi masih diguyur ya. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin structure ya, Antam ini sudah berhasil higher high kok ketika dia closing kemarin di 3660 ya. High, low, higher high. Artinya apa? Saat ini Telkom dalam kondisi uptrend. Cuman mungkin slope-nya itu dalam kondisi lemah ya. Mungkin di sini dia slope-nya kuat, impuls ya. Di sini pergerakannya nih. Teman-teman bisa perhatikan ini berapa derajat ini. Nah, ini kan dia mulai melandai kayak gitu. Tapi dia masih uptrend karena dia masih punya higher high. Kemarin kita coba spek dia bikin sebuah higher low ya. Low, high, higher low, higher high, tapi ternyata gagal. Antam tidak respect dengan higher low tersebut. Seperti ini. Set, malah patah jadinya bearish continuation. Dan kalau yang kita perhatikan saat ini, Antam ini masih punya sebuah downtrend channel ya. Nih. Tuh. Cuman memang dia mulai mengerucut. Biasanya sih ini indikasi dari mau falling wedge dan itu adalah pattern reversal yang bagus. Another view nih, kalau misalkan kita belum kelihatan bottom uptrend channelnya, kita bisa tarik yang atas dulu aja untuk kira-kira ya, misalkan kayak gini, dan kita tarik di bawah seperti itu. Jadi ya ini adalah area ekspektasi Antam ini akan rebound. Kalau kita combo sama Fibonacci ya, tarik bawah sampai ke atas, ya karena dia udah bablas sebenarnya expect dia untuk ranging. Artinya apa? Sampai 2800. Karena area buy on weakness-nya atau area pullback ya sudah dilewati. Alias dia masuk sideways, same high, same low, same high, same low. Itu karena dia sudah patah. Tapi karena kemarin dia ada sedikit harapan berhasil higher high, maka kita bisa expect dia ini sedang membentuk higher low tapi slope-nya sangat lemah. Kira-kira pembahasannya kayak CBDK kemarin lah. Masih ada uptrend, cuman dia cenderung lemah. Artinya apa? Kalau antrinya di 2800 mungkin ya tidak kejemput. Jadi untuk support terdekat kita expect bisa di sekitar 2900. Seperti itu. Itu sih untuk Antam. Dan tipsnya kalau misalkan dalam kondisi kuat kayak gini ya koreksinya ya mungkin jangan nadah dulu. Tunggu ada bottoming, tunggu ada yang cover, tunggu ada yang apa ya itulah. Itu baru nanti digunakan untuk rebound seperti itu. Untuk sekarang 2900 support dari Antam ya, 2900 sampai 2800. 2770 tepatnya. Dan selama nggak jebol yang 2770, Antam ini masih oke. Kecuali dia jebol, saya rasa itu wajib exit karena dia sudah reversal. Seperti itu. Kita lihat transaksinya, price action kurang bagus. Transaksi pun juga auto kurang bagus hari ini. Terjadi big distribusi setelah cukup lama dia akum terus ya. Nih, kalau kita lihat netnya sebenarnya juga masih oke dari si Antam ini. Cuman ya hari ini ada yang guyur lah seperti itu. Kalau menurut saya sih kembali ke price action, kita nggak bisa mengukur kedalaman bandar dan lain sebagainya. Intinya entry di mana, exit di mana, dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Untuk Antam gunakan area-area tadi. Kita lanjut, kita coba cek apa nih. Kita coba cek Astra kemarin udah kita bahas ya. Bumi gonjang ganjing masuk LQ45. Coba kita update deh view-nya Bumi ya. Yang mana hari ini masih ada reject. Ya kalau kita perhatikan serempak lah saham-saham konglomerasi baru pada koreksi. Oke, kita bahas Bumi di mana hari ini dia turun 0,71%. Candlenya solid dan volumenya terlihat ada spike ya ketika dia koreksi. Naiknya kecil-kecil, koreksinya cukup besar.
Dan bumi masih reject dari Fibo 0,5 di area 145. Terakhir bumi dia koreksi kuat di sini ya, dari puncaknya 166 sampai bottom di 127. Lalu dia berhasil breakout dan naik sampai 146. Kalau kita perhatikan juga sama, bumi ini koreksinya mulai melemah ya. Koreksinya baru mulai melemah. Nih, kalau kita tarik di sini ya, dia masih berada dalam downtrend line-nya dan hari ini merespon downtrend tersebut. Artinya apa? Artinya bahkan bumi lower low satu kali lagi pun juga masih oke. Dan itu akan jadi buy on weakness yang bagus dari bumi seperti itu. Indikasi awalnya apa? Indikasi awalnya dia jebol 138. Kalau misalkan besok dia jebol 138, dia punya break of structure, akan ada koreksi lanjutan. Support selanjutnya di 136, 134, dan juga 128. Yang kurang oke adalah kalau dia jebol 128, maka valid dia akan minta lower low. Itu 126 ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ya kenapa kok supportnya tipis-tipis Mas? Ya karena juga dia range-nya cuma pendek kayak gitu. Dan ya kalau misalkan jebol yang 126, saya rasa dia bisa potensi ke sekitar 120-an seperti itu. Tapi ini nanti akan jadi area buy on weakness yang bagus dari bumi. Kalau kita perhatikan emiten-emiten bentuknya kayak gini kok. Kemarin yang habis pada koreksi ya, rebound, slope melemah, ini terlihat baru mau swing low seperti itu. Jadi ya kalau memang ini nanti terjadi, jangan sampai kaget. Yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau ngomongin big view juga bumi masih bagus sampai 120 karena dia area buy on weakness-nya di sana 120 tuh. Itu sih. Mungkin namanya wait and see di sekitar ini 130 sampai 126 dulu. Kalau misalkan dia ada rebound jadi double bottom, kalau tidak ada rebound ya antri di sekitar 120 dan itu masih sangat oke. Seperti itu. Jangan sampai salah area entry aja. Kita lihat transaksinya, terjadi distribusi walaupun tidak terlalu besar, cuman hari ini volumenya agak lumayan ya dari si bumi ini. Seperti itu. Batasi resiko aja. Itu untuk bumi, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek WiFi masih ada recheck ya. Marketnya akan asal on strength lah. Toba ya, boleh deh. Kita coba update view-nya Toba ya. Karena hari ini mulai ada volume. Oke, kita bahas Toba di mana hari ini dia berhasil naik 6,41%. Candle-nya belum terlalu solid, tapi terlihat dia ada break high dan juga ada volume yang cukup signifikan. Kalau saya bilang Toba ini mulai ada indikasi bottoming, cuman belum reversal. Reversalnya kapan? Ketika dia berhasil breakout dari downtrend line ini. Ini kan dia bergerak dalam sebuah downtrend ya. Low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, ini sebenarnya masih 50-50. Apakah dia lower high atau sudah selesai? Seperti itu. Cuman most likely akan ada kaki kedua dari Toba kalau memang dia mau reversal. Maksudnya gimana? Ini kan perubahan structure ya. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kalau dia mau sideways, maka dia akan same high, same low. Artinya apa? Saat ini Toba tidak boleh jebol 760. Seperti itu. Kalau dia mau mulai bottoming di area 760. Karena dia jadinya sideways, same low, baru setelah itu akan reversal higher high. Itu kalau view-nya sideways. Tapi kalau misalkan dia jebol 760 gimana Mas? Ya artinya dia akan masih melanjutkan downtrend-nya. Terjadi lower low lagi dan itu sangat wajar juga karena dia masih dalam kondisi downtrend. Next stopnya di 720 dan saya rasa itu akan sangat menarik untuk buy on weakness apabila kena di 720. Kenapa? Karena by divergent pun dia juga sudah kena target, resikonya pun juga kecil ketika entry di 720. Seperti itu. Nah, yang mana yang hit saya pun juga belum tahu karena dia juga belum ada breakout downtrend sama sekali. Kecuali besok ada lanjut penguatan lalu dia break downtrend. Nah, itu nanti kita perhatikan buy on weakness-nya apakah sudah ada konfirmasi atau belum. Tapi untuk sekarang dia masih cenderung spec buy karena rebound dari support 720.
Kalau besok lower low, nextnya ada di area 720 dan itu sudah menarik untuk spekulatif buy. Hari ini kalau dari transaksi terlihat adanya netral sebenarnya, tapi kalau dilihat dari brokernya ini distribusi. Ya bau-bau dead cat bounce sih. Kemarin ada coveran dengan akum, hari ini sell on strength, ya mungkin dikasih lower low satu kali lagi, mungkin ya. Tapi kalau udah sampai 720, Toba harusnya sangat menarik. Itu kalau sampai 720 seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk Toba, kita lanjutkan. MSP terlihat mau higher high ya, bahkan udah higher high hari ini sebenarnya, tinggal sabar-sabaran aja. CDIA ini juga view-nya mirip bumi ya, jadi mungkin mau minta turun satu kali lagi juga, yang mana itu adalah area buy on weakness. DSSA ini pullback. Raja, Adaro, coba deh kita bahas Adaro ya, mumpung agak lumayan transaksinya, volumenya hari ini. Oke, kita bahas Adaro, di mana hari ini dia turun 1,8%. Candlenya tidak terlalu solid dan volumenya tidak terlalu besar. Adaro kemarin sudah saya kasih view ya, intinya 2000 itu ada area resist ya, target higher high, resist statis, dan juga downtrend line. Nih ya, dia punya downtrend dan kemarin dia menyentuh area tersebut seperti itu. Dan sebenarnya view-nya mirip kayak siapa tadi, IDX Finance di awal tadi ya, Adaro. Kalau misalkan besok dia jebol berapa nih, 1865, maka dia akan membentuk sebuah lower low, high low, lower high, lower low. Kalau jebol 1865 seperti itu. Dan kalau misalkan ditanya bisa turun sampai mana, ya bahkan 1650 pun bisa juga seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan dia juga masih punya higher low ya. Ini kemarin low-nya di 1860, ini 1895, hari ini 1885. Ya masih 50-50 sih ini Adaro ini. Memang butuh konfirmasi. Ya, dia bisa jadi continuation. Nih. Bisa juga jadi calon reversal. Intinya apa? Intinya kalau dia jebol dari 1865, maka Adaro akan ada potensi reversal ataupun swing high seperti itu. Jadi ya untuk sekarang kalau teman-teman punya barang bawah, bingung trailing stop di mana, bisa TS di under 1865. Tapi kalau misalkan teman-teman barangnya atas, bisa atur-atur porsi ketika dia jebol 1865. Next stop support mungkin 1750-an lagi, baru setelah itu 1650. Kalau kita lihat transaksinya, price action kurang oke, transaksi juga auto kurang oke. 1865 kuncian Adaro saat ini. Kalau bertahan, ya bisa jadi continuation. Kalau breakdown, batasi resiko karena dia akan mencari support selanjutnya. Ya, kalau misalkan dia jebol 1865, simpelnya juga dia akan membentuk downtrend channel ya. Karena punya sebuah lower high dan lower low, kita bisa tarik seperti ini. Nah, mungkin nanti koreksinya di sini 1840 atau 18 berapa lah inilah. Itu kalau jebol 1865 seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk Adaro. Terakhir mungkin ya, kita coba cek si Tin sini sebenarnya bigger view-nya masih cakep banget loh, cakep pakai banget. Cuman ya tinggal cari area entry yang bagus lah. Goto besok mau nutup gap tuh. Alfamart masih lanjut. Unilever nih juga sama kayak si Adaro tadi, posisi di pucuk. Elsa, wah kayaknya seru nih bahas Elsa nih. Kita bahas ya Elsa ya. Oke, kita bahas Elsa, di mana hari ini dia naik 1,9%. Candlenya jarum dengan volume yang sangat besar dari si Elsa ini. Terakhir Elsa itu dia punya pergerakan uptrend. Kenapa? Karena dia punya low, higher low, higher low. Dan sebenarnya sekarang indikasi yang bagus karena dia berhasil higher high alias breakout area 540. Satu hal yang agak kurang enak adalah shadow-nya sangat panjang dengan volume yang cukup
besar dari si Elsa ini. Another view, kalau kita tarik sebuah uptrend channel ya, maka Elsa pun juga sedang berada dalam upper uptrend channelnya. Maka koreksi pun juga sesuatu yang sangat wajar. Yang pertama dia kena target continuation, yang kedua dia kena upper uptrend channel, dan ditambah ada yang guyur. Cuman kalau dilihat dari bentuknya yang guyur kayak beda lah, bukan big player ya yang tarik terus guyur. Biasanya kalau misalkan big player yang tarik dan guyur itu kan dia sampai ARB gitu. Tapi kalau ini kayak jangan breakout dulu, belum saatnya kayak gitu. Tapi juga sebenarnya dibahas di grup ya, bahwasanya ini berpotensi yang guyur juga si emitennya sendiri karena si broker NI itu dari si Elsa. Cuman Indian apapun itu, kita kembali ke price actionnya aja. Untuk saat ini sebenarnya Elsa masih ada harapan yang bagus juga seperti itu, selama dia tidak jebol 498. Karena kalau dia jebol 498, ya sudah, dia akan kembali ke uptrend channelnya ini. Mungkin nanti bisa kena 486 atau 500, tergantung kekuatan dari momentum koreksinya. Kalau kenceng, jebret, nah besok bisa aja sampai 484. Tapi kalau dia lemah, ya, koreksinya datar, kayak gini, ya bisa aja kena di 525, tapi dibikin nyamping, kayak gitu. Makanya saham yang volatil tuh biasanya kena targetnya cepat, target koreksi maupun target naik kayak gitu. Tapi saham yang naiknya pelan-pelan itu kena targetnya lama, cuman ya tidak sering ada guyuran. Yaitu simpelnya imbalance lah, atau tidak balance antara buyer dengan seller. Sama halnya tadi ya, pagi-pagi loncat 10%, pasti banyak yang pada merealisasikan profit kayak gitu. Ditambah juga ya dia belum dikasih jalan lah, belum dikasih restu untuk jalan. Kalau kita lihat big view, sebenarnya Elsa ini kalau breakout dan closing, kita pakai patokan closing aja deh, melihat shadow hari ini. Closing di atas 550 tuh ganteng banget big view-nya ya. Dia intinya higher high lah, bahkan pada structure yang lebih besar lagi, seperti itu. Cuman ya memang belum dikasih lewat untuk hari ini. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan, atau besok, atau lusa, itu semua juga bisa terjadi. Intinya untuk sekarang, saya rasa sih kita bisa gunakan 530 ini sebagai support. Walaupun belum di retest ya, ini malah jadi validasi untuk penurunan dari si Elsa. Misalkan nih, besok dia turun, lalu ditarik, closing di 530, maka ya ada potensi 530 udah diuji dari support dan sudah valid, kayak gitu. Tapi kalau misalkan besok dia jebol 530, closing di bawah 530, ya maka dia akan mencari support selanjutnya, yaitu di sekitar area 515 sampai 500, seperti itu. Tuh, ya memang dia spreadnya tidak terlalu lebar ya, nih. Jadi ya posisi pun juga kalau kita bilang baru di tengah-tengah. Jadi memang posisi saat ini kurang bagus risk rewardnya kalau baru mau entry. Mungkin kalau udah punya barang, tinggal siap-siap tes. Atau kalau belum punya barang ya wait and see dulu, dilihat clear-nya. Misalkan ternyata besok dia turun, terus ditarik ke atas, oke, cakep 535-nya. Dan misalkan besok dia turun, closingnya jelek, nggak ada perlawanan, ya sudah, akan ke support selanjutnya. Seperti itu. Another view juga, kalau misalkan kita mau tarik uptrend channel yang di sini ya, nih, besok dia juga masih akan menguji uptrend itu. Mungkin di sekitar berapa nih, ya 525 lah, itu sebagai support dari Elsa. Intinya sih kalau ngomongin structure, dia jeleknya kalau jebol 500. Dan sebenarnya nggak jelek, ini structure apa ya, structure kecil lah. Small view ya, small view-nya, dia jebol 500 itu, next-nya dia baru ke 490-an. Seperti itu. Cuman ya karena drawdown-nya agak lumayan juga, jadi ya perlu diatur-atur juga ketika itu terjadi. Dan sebenarnya sampai di 490 pun juga masih oke. Elsa itu jelek kalau dia jebol 476 ya. Ini kan ada support di 476 ya. Kalau dia jebol yang di situ baru dia akan kurang bagus. Tapi ya sesuaikan area masing-masing dan jangan lupa selalu batasi resiko. Masih ada potensi naik, bisa aja besok dia nyamping ya. Nih. Besok nyamping, kena uptrend, terus naik lagi. Itu juga bisa juga. Seperti itu. Jadi ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau kita pakai moving average, kita pakai 5 ya, karena dia baru dalam pergerakan impulse. Itu juga supportnya masih di 520 kok.
Jadi ya kalau besok kena 520, closing di atas 520 itu malah menarik untuk re-entry. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau kita lihat transaksinya sebenarnya akumnya bagus dan cukup konsisten. Cuma memang hari ini terlihat ada yang guyur dan itu lebih ke ya saya rasa belum boleh dikasih lewat. Seperti itu. Itu sih batasi resiko aja untuk si Elsa. Oke, itu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support mantan itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.